Namanya Sari. Lengkapnya Sari Wulandari, tapi orang-orang di kampung lebih sering memanggilnya Sari saja. Ia lahir dan besar di sebuah dusun kecil di Bojonegoro, Jawa Timur. Dusunnya begitu terpencil sampai-sampai sinyal ponsel pun hanya muncul kalau kita naik ke pohon jambu yang paling tinggi di dekat lapangan. Sari adalah anak sulung dari 4 bersaudara. Ia hanya sempat mengecap bangku sekolah sampai kelas 6 SD. Setelah itu, ia harus membantu orang tuanya bekerja. Ayahnya seorang buruh tani yang penghasilannya tidak menentu, dan ibunya membuka warung kecil-kecilan di depan rumah yang tak seberapa laku. Saat musim panen, dapur mereka bisa sedikit lebih ramai. Tapi kalau sudah masuk musim paceklik, nasi jagung pun terasa mewah. Sejak kecil, Sari sudah terbiasa bangun sebelum matahari terbit. Ia membantu ibunya merebus air, menanak nasi, dan menyiapkan gorengan untuk dijual di warung. Setelah itu, ia ikut ayahnya ke ladang, memanggul cangkul yang nyaris lebih besar dari tubuhnya. Di antara ilalang yang tumbuh liar dan matahari yang panasnya tak pandang bulu, Sari tumbuh menjadi anak perempuan yang kuat. Tidak pernah ada keluhan yang keluar dari mulutnya. Padahal, banyak anak seusianya yang masih sibuk bermain karet atau petak umpet di sore hari. Sari lebih sering terlihat duduk di depan tungku, membantu ibunya menyiapkan makan malam atau mencuci pakaian adik-adiknya di sungai. Suatu malam, Sari duduk di depan rumah, menatap langit yang penuh bintang. Ayahnya duduk di sampingnya, menggenggam secangkir kopi hitam yang dibuat dari bubuk kopi paling murah di warung tetangga. "Sar, kamu nggak pengen sekolah lagi?" tanya ayahnya tiba-tiba. Sari tersenyum kecil. "Pengen, ya. Tapi Sari juga pengen bantu bapak sama ibu. Adik-adik masih kecil." Ayahnya mengangguk. Tapi dari matanya, Sari tahu ada sedih yang disembunyikan. Mungkin ayahnya merasa gagal, tidak bisa menyekolahkan anaknya seperti orang tua lain di kota. Tahun demi tahun berlalu. Sari makin pandai mengelola warung, ikut membantu tetangga menyiangi ladang, bahkan kadang mengasuh anak-anak kecil di kampung kalau ada yang butuh bantuan. Tapi satu hal yang tak pernah lepas dari benaknya adalah keinginan untuk merubah nasib keluarga. Ia sering mendengar cerita dari orang-orang kampung tentang tetangga yang kerja di luar negeri. Katanya, gajinya besar, bisa kirim uang ke kampung dan bangun rumah permanen. Bahkan ada yang bisa beli motor dan sawah. "Bu, kalau Sari kerja di luar negeri, Sari bisa bantu lebih banyak," kata Sari pada ibunya suatu pagi saat sedang menjemur pakaian. Ibunya menoleh pelan. "Kerja di luar negeri itu jauh, Le. Nggak gampang." "Sari kuat, Bu. Sari mau nyoba. Biar adik-adik bisa sekolah tinggi. Biar ibu nggak perlu bangun pagi jualan lagi." Ibunya terdiam. Hanya suara ayam dan desiran angin yang terdengar di sela-sela keheningan itu. Tapi dalam hatinya, ibunya tahu, anak sulungnya ini memang punya hati sekeras batu dan semurni embun pagi. Dari situlah semuanya dimulai. Sari mulai bertanya-tanya pada tetangga yang pernah jadi TKW. Ia mencari tahu bagaimana cara bisa kerja ke luar negeri. Tapi karena ia hanya lulusan SD dan tak punya KTP yang valid, prosesnya jauh dari mudah. Beberapa orang bilang, ada cara cepat. Ada agen yang bisa bantu, katanya. Sari mencatat semua informasi itu. Ia bahkan mendatangi balai desa, meskipun hanya berakhir dengan jawaban, belum ada program dari pemerintah, "Nah, tapi kalau kamu ketemu agen resmi, hati-hati ya. Jangan gampang percaya." Meski peringatan itu ia simpan baik-baik, tapi mimpi untuk mengubah nasib keluarganya jauh lebih kuat dari rasa takut. Ia tahu, di kampung ini, hidup seperti roda karatan. Berputar di tempat yang sama. Orang tuanya buruh tani, dan kemungkinan besar ia akan menikah dengan buruh tani juga. Lalu anak-anaknya kelak akan jadi buruh tani berikutnya. Sari tidak mau hidupnya seperti itu. Ia ingin keluar dari siklus itu. "Sar, kamu yakin?" tanya ibunya lagi suatu malam. Sari sudah pikir matang. "Bu, ini bukan buat Sari sendiri. Ini buat kita semua." Akhirnya, dengan berat hati, keluarganya mengizinkan. Sari mulai menabung dari sisa upah bekerja sebagai buruh harian. Ia membeli tas kecil, sepasang sandal baru, dan sebuah buku catatan yang nantinya ia gunakan untuk menulis semua hal penting yang ia temui selama merantau. Sebelum berangkat, ia sempat menemui guru SD-nya dulu, Bu Lestari. Guru itu tersenyum haru saat mendengar niat Sari. "Kamu gadis yang kuat, Sar. Tapi hati-hati ya. Dunia di luar sana nggak seaman kampung ini.
Sari hanya mengangguk. Di hatinya, ia menyimpan doa-doa dari orang kampung yang begitu sederhana namun tulus. Ia tahu ia akan pergi jauh. Tapi ia percaya, langkah kecil dari ujung desa bisa membawanya ke jalan yang lebih luas. Pagi itu, Sari naik motor bonceng 3 ke terminal kota. Ia membawa tas kain yang diisi baju 2 pasang dan 1 dompet plastik berisi fotokopi KTP, ijazah SD, dan secari kertas berisi nomor telepon agen yang katanya bisa membantunya bekerja ke Malaysia. Ia tidak tahu bahwa langkah itu akan membawanya bukan ke negeri impian, tapi ke tempat yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun, Sari tetap percaya, meski hidup di ujung desa, bukan berarti mimpinya harus berhenti di situ. Sari turun dari bus dengan tubuh letih tapi hati penuh semangat. Di stasiun kecil itu, ia dijemput oleh seorang pria muda bernama Dimas yang mengaku sebagai staf agen penyalur kerja. Ia mengenakan kemeja rapi dan menenteng map. Sikapnya ramah, penuh senyum. "Kamu Sari, ya? Dari Bojonegoro?" "Saya Dimas dari PT Amanah Jaya," katanya sambil menjabat tangan Sari. "Ayo, kita langsung ke kantor. Nanti kamu nginap di mes dulu." Kantornya berada di lantai 2 sebuah ruko sempit. Di sana sudah ada 3 perempuan lain yang seumuran Sari. Mereka juga datang dari desa, dan sama-sama ingin kerja ke luar negeri. Ruangan itu terlihat biasa saja, dengan kipas angin berderit dan poster bertuliskan, "Kerja ke Malaysia, gaji besar tanpa ribet. Semua akan diurus, mulai dari paspor, visa, sampai tiket pesawat," ujar Dimas, meyakinkan. "Kalian tinggal tanda tangan di sini." Sari menatap selembar formulir yang diberikan padanya. Isinya sebagian besar tidak ia mengerti. Beberapa kolom kosong hanya diisi dengan tanda silang dan paraf. "Saya nggak punya KTP, Mas. Cuma fotokopi." "Gimana? Tenang, kami bisa bantu urus. Kamu nggak usah khawatir. Nanti juga langsung kerja sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia. Majikannya baik, dan makannya ditanggung. Gajinya 2 juta lebih. Lumayan, kan?" Mendengar itu, Sari tersenyum lega. 2 juta terasa besar untuk orang seperti dirinya. Hari-hari berikutnya, Sari tinggal di sebuah rumah kontrakan bersama calon TKW lain. Setiap pagi mereka diberi pelatihan sederhana, cara membersihkan rumah, menyetrika baju, dan membuat makanan dasar. Tapi semuanya dilakukan setengah hati. Tak ada pelatih profesional, hanya perempuan tua yang terlihat seperti mantan TKW juga. Setiap kali Sari bertanya tentang proses keberangkatan, jawabannya selalu sama, "Tunggu kabar." Prosesnya sedang jalan. 1 minggu, 2 minggu, hingga sebulan lebih, Sari belum juga diberangkatkan. Ia mulai gelisah. Suatu malam, Dimas datang membawa kabar gembira. "Kalian berangkat malam ini. Bawa semua barang. Paspor dan tiket sudah saya siapkan." Sari senang bukan main. Ia menelepon ibunya menggunakan ponsel milik teman sekamar. "Bu, Sari berangkat malam ini. Doakan ya. Nanti kalau sudah kerja, Sari kirim uang buat adik sekolah." Malam itu, rombongan mereka dibawa menggunakan mobil travel menuju bandara. Semua tampak berjalan lancar. Di bandara, Sari menerima paspornya, baru dan berwarna hijau. Tapi ia tidak sempat membacanya. Petugas hanya berkata, "Langsung ke gate 12. Perjalanan udara itu terasa membingungkan. Ia naik pesawat bersama 5 orang lain dan 2 pria yang mengawasi mereka. Tidak banyak bicara, tidak dijelaskan mereka akan mendarat di mana. Begitu tiba, Sari mendapati suasana yang berbeda dari yang ia bayangkan. Bahasa orang-orang sekitar tidak seperti bahasa Melayu. Tulisan di pelang jalan juga tidak bisa ia baca. "Ini Malaysia, Mas?" tanya Sari pelan. Salah satu pria yang ikut di pesawat menoleh singkat. "Udah, ikut aja. Jangan banyak tanya." Rasa dingin mulai merayap ke tubuh Sari. Ia dibawa masuk ke sebuah gedung tua berlantai 2. Tidak ada logo perusahaan. Di sana sudah ada puluhan perempuan lain yang tidur berdesakan di kasur tipis. Udara panas, kamar pengap, dan jendela dipaku mati. "Ini asrama kalian. Besok pagi langsung kerja. Nggak ada waktu istirahat." Sari menelan ludah. Ia sadar, ini bukan Malaysia. Ini bukan kerja sebagai pembantu rumah tangga. Ia juga sadar, ia telah dijebak. Tapi semuanya sudah terlambat. Hari itu, Sari memandang keluar dari celah jendela yang sempit. Ia tidak tahu ia ada di negara mana. Tapi ia tahu satu hal,
ia telah masuk ke dalam perangkap. Dan tidak ada jalan mudah untuk keluar? Pagi pertama di tempat asing itu, Sari terbangun oleh suara teriakan berbahasa asing yang tajam dan cepat. Seorang pria berwajah galak membuka pintu dengan kasar dan menyuruh semua perempuan di ruangan itu untuk berbaris. Tak sempat cuci muka, tak sempat sarapan. Sari masih memakai baju kemarin. "Cepat! Keluar semua! Jangan lambat!" teriak salah satu penjaga dalam bahasa yang sulit dipahami, namun intonasinya jelas. "Perintah." Sari dan perempuan-perempuan lain digiring ke halaman belakang gedung. Di sana sudah berjejer mobil van putih. Tiap kelompok dipisah, dimasukkan ke dalam kendaraan tanpa dijelaskan tujuannya. Saat giliran Sari dan 7 orang lainnya tiba, ia menoleh ke arah bangunan tadi, berharap bisa melihat sesuatu yang menandakan di mana ia berada. Tapi tidak ada. Perjalanan memakan waktu sekitar 1 jam. Mobil berhenti di sebuah kawasan industri yang terlihat kumuh. Bangunan tua, kabel berserakan, dan papan nama yang ditulis dalam bahasa asing membuat Sari semakin bingung. "Turun! Kalian kerja di lantai 2. Masuk sekarang." Gedung itu lebih mirip gudang tua daripada kantor. Begitu masuk, bau keringat dan asap rokok menyengat. Di dalamnya ada ratusan komputer dan meja sempit berderet. Monitor menyala dengan tampilan aneh, menampilkan percakapan, angka-angka, dan video. Seorang lelaki berpakaian formal tapi lusuh memperkenalkan diri sebagai supervisor. "Kalian di sini kerja bantu komunikasi, chat, promosi produk online. Pokoknya, kerja 12 jam sehari. Tidak ada cuti. Siapa yang lambat, akan dihukum." Sari menelan ludah. Ia tidak mengerti apa-apa soal komputer. Tapi tidak ada pilihan. Hari pertama bekerja, ia diajari mengetik pesan-pesan dalam bahasa Inggris dan Mandarin dari template yang sudah disiapkan. Tugasnya terlihat mudah, tapi tekanan luar biasa. Mereka harus menarget jumlah pesan setiap jam. Jika tidak, hukuman datang. Tidak diberi makan, disuruh berdiri berjam-jam, bahkan ada yang dipukul dengan penggaris kayu. Gaji? Tak ada pembicaraan soal itu. Setiap kali bertanya, jawabannya sama, nanti, setelah kontrak selesai. Malam hari, tubuh Sari remuk. Tangan pegal, mata perih, dan perut lapar. Makanan hanya datang 2 kali sehari, nasi keras dan lauk asin yang tak layak makan. Tidur pun di lantai beralaskan tikar tipis. Jendela tetap tertutup, pintu selalu dikunci dari luar. Hari berganti minggu. Sari mulai menghafal wajah-wajah di sekitarnya. Ada Rina dari Lombok, Fitri dari Subang, dan beberapa perempuan dari Vietnam dan Filipina. Mereka semua senasib. Sama-sama korban agen palsu. Sama-sama dijanjikan kerja layak, tapi berakhir di tempat ini. Sari sempat mencoba menulis surat untuk ibunya, diam-diam. Tapi tak ada yang berani membantu mengirim. Setiap komunikasi diawasi. Ponsel disita. Tidak ada sinyal harapan. Kita ini seperti burung yang sayapnya dipotong. Nggak bisa lari, nggak bisa teriak, kata Rina suatu malam sambil mengoleskan minyak kayu putih ke kaki Sari yang bengkak. Sari hanya diam. Tapi matanya mulai berkaca-kaca. Ia teringat wajah ibu, adik-adiknya, dan kampung yang dulu terasa membosankan, kini terasa seperti surga. Suatu sore, ketika sedang ke kamar mandi umum di lantai bawah, Sari melihat secari koran dalam bahasa Indonesia yang tertempel di dinding. Judulnya, Ratusan TKI Ilegal Disekap di Kamboja. Jantungnya berdegup keras. Kamboja. Jadi aku di Kamboja. Barulah semua potongan puzzle itu menyatu di kepalanya. Ia ingat tulisan-tulisan asing, bahasa yang tak dikenalnya, makanan aneh, dan mata uang yang berbeda. Ia bukan di Malaysia. Ia bahkan bukan di negara yang dijanjikan. Sari lemas. Ia merasa dikhianati oleh semuanya, agen, sistem, bahkan takdir. Tapi di tengah lelah dan lapar yang menumpuk, satu hal masih ia genggam erat, tekad untuk bertahan. Aku harus keluar dari sini. Suatu hari nanti, aku harus keluar dari sini. Dan disitulah awal dari rencana pelarian itu perlahan mulai terbentuk, meski masih sebatas bisikan dalam hati yang nyaris tak terdengar. Hari-hari di gedung tua itu mulai terasa seperti satu lorong gelap tanpa ujung. Sari menjalani hidup seperti robot. Bangun, bekerja, makan seadanya, tidur sejenak, lalu kembali bekerja. Semuanya berjalan dalam lingkaran yang menyesakkan. Setiap malam, ia menatap langit-langit ruangan sambil memeluk tubuhnya sendiri. Kadang-kadang,
Fitri terisak pelan di pojokan. Tapi tak ada yang bisa dilakukan. Tangisan dianggap lemah. Dan kelemahan, di tempat seperti ini, bisa berakibat hukuman. Ruangan kerja mereka adalah bekas gudang yang disulap menjadi kantor penipuan online. Setiap meja dilengkapi komputer dan headset. Para pekerja dipaksa berkomunikasi menggunakan identitas palsu, mengaku sebagai wanita muda dari negara barat yang mencari pasangan, atau berpura-pura menjadi konsultan investasi. Korban mereka adalah pria-pria kesepian dari berbagai negara. Jika target tertipu dan mengirim uang, pekerja mendapat pujian. Jika gagal, hukuman menanti. Kalian bukan manusia di sini. Kalian mesin uang, ucap seorang penjaga suatu hari, sambil memukul meja dengan tongkat kayu. Makanan datang 2 kali sehari. Nasi keras dengan telur asin atau ikan kecil kering. Tak jarang lauknya basi. Sari pernah mencoba protes. Tapi hasilnya, ia diseret keluar dan dipaksa berdiri di bawah terik matahari selama 2 jam. Kakinya nyaris pingsan. Kalau kamu banyak tanya, kamu nggak usah makan, bentak penjaga. Sejak itu, Sari belajar diam. Ia belajar menelan sakit dan ketidakadilan dalam hati. Tidak ada telepon. Tidak ada internet bebas. Surat menyurat dilarang. Bahkan untuk tertawa pun terasa seperti dosa. Seluruh aktivitas mereka dipantau melalui CCTV. Hampir setiap malam, Sari terbangun karena mimpi buruk. Ia bermimpi kembali ke rumahnya di Bojonegoro, bertemu ibunya yang sedang menanak nasi jagung. Tapi saat ia ingin memeluk ibunya, tubuhnya mendadak kaku. Lalu ia terbangun. Nafasnya memburu. Dan kenyataan langsung memeluknya dengan dingin. Fitri, teman sekamarnya, pernah mengalami pendarahan hebat karena kelelahan. Tapi tak ada yang peduli. Ia hanya diberi perban dan air putih. Beberapa hari kemudian, tubuhnya membaik, tapi wajahnya tetap pucat. Mata Fitri kehilangan cahaya. Aku ini cuma bayangan orang yang dulu pernah hidup, katanya pelan pada Sari. Di antara semua itu, yang paling menyakitkan bagi Sari adalah kenyataan bahwa ia tidak bisa memberi kabar pada keluarganya. Ia tak tahu apakah ibunya baik-baik saja. Apakah adiknya masih sekolah? Apakah di kampung, mereka mengira Sari sudah berhasil dan hidup nyaman di Malaysia? Semua pertanyaan itu menumpuk seperti beban di pundaknya. Suatu malam, ada perempuan asal Filipina yang mencoba melarikan diri. Ia menyelinap saat penjaga lengah. Tapi beberapa jam kemudian, tubuhnya dibawa kembali ke asrama dengan wajah lebam dan kaki pincang. Sejak kejadian itu, penjagaan semakin ketat. Pintu dikunci lebih awal. Jendela dipaku dari luar. Sari mulai merasa bahwa harapan adalah kemewahan yang tak bisa dimiliki semua orang. Ia mulai meragukan mimpinya. Apa gunanya tekad jika setiap jalan keluar tertutup? Apa gunanya mimpi kalau kenyataan terlalu kejam? Namun, di tengah semua penderitaan itu, ada satu hal yang membuat Sari tetap bertahan, keinginan untuk pulang. Ia tidak ingin mati di tempat asing tanpa nama. Ia tidak ingin kisahnya berakhir dalam diam. Setiap malam, ia mulai menghafal jadwal para penjaga. Ia mencatat dalam ingatannya, jam berapa pintu dikunci, siapa yang biasanya berjaga malam, dan kapan truk logistik datang. Ia tidak pernah menulis rencana pelarian di kertas. Ia tahu, setiap barang bisa diperiksa sewaktu-waktu. Kadang, ia berlatih berjalan tanpa suara. Ia belajar mengenali suara langkah kaki penjaga dari lantai 2. Ia bahkan mulai memperhatikan bagian tembok yang paling rapuh, bagian lantai yang tidak berderit, dan posisi kamera CCTV yang bisa dihindari. Aku belum tahu bagaimana caranya keluar dari sini, bisik Sari pada Rina dan Fitri suatu malam. Tapi aku tahu, kalau kita terus diam, kita akan mati pelan-pelan. Rina mengangguk. Matanya tampak sayu, tapi ada kilatan tekad di dalamnya. Aku ikut kamu. Apapun risikonya. Fitri butuh waktu lebih lama untuk menyetujui. Ia takut. Tapi akhirnya ia juga berkata, kalau kita gagal, kita bisa mati. Tapi kalau kita bertahan di sini, kita pasti hancur. Dari malam itu, 3 perempuan dari desa yang berbeda mulai membentuk kepercayaan. Mereka tidak punya peta, tidak punya uang, tidak punya senjata. Tapi mereka punya satu hal yang bisa melampaui semuanya, keyakinan untuk tidak menyerah. Suatu hari, Sari memberanikan diri mendekati salah satu pria bagian dapur yang terlihat lebih ramah. Ia menawarkan untuk membantu membersihkan panci dan menyapu lantai dapur. Aku bisa bantu bersih-bersih di sini. Lebih ringan daripada kerja di atas.
Pria itu tidak menjawab langsung. Tapi keesokan harinya, ia membiarkan Sari masuk dapur untuk membantu membersihkan peralatan. Di sanalah, secara tak sengaja, Sari menemukan pintu kecil di belakang dapur yang terhubung ke lorong sempit menuju halaman belakang. Pintu itu berkarat, tapi tidak terkunci. Mungkin karena dianggap tak penting. Itu adalah nyala kecil di tengah gelap. Celah harapan yang tak pernah ia duga. Malam harinya, ia bercerita pada Rina dan Fitri. Ada pintu di belakang dapur. Kalau kita bisa menyelinap ke sana saat malam, kita bisa keluar. Masalahnya, pagar belakang tinggi. Tapi di luar sana, aku lihat tong air dan puing-puing kayu. Mungkin bisa kita panjat. Rina langsung bersemangat. Fitri masih ragu. Tapi semua sepakat untuk mencoba. Mereka menyusun rencana selama seminggu. Setiap hari, Sari mencuri waktu untuk membersihkan dapur, memastikan pintu belakang tetap tidak terkunci. Rina mengamati rotasi penjaga. Fitri mengumpulkan sisa-sisa makanan dan air dalam botol bekas untuk persiapan kabur. Malam sebelum pelarian, mereka bertiga duduk saling memegang tangan. Tidak banyak bicara. Tidak ada yang berani membayangkan kemungkinan gagal. Kalau besok kita bisa keluar, kita akan jadi orang yang baru. Tapi kalau kita gagal, setidaknya kita sudah mencoba, kata Sari. Tak ada yang tidur malam itu. Mereka hanya menunggu waktu. Waktu untuk melangkah ke takdir baru, atau ke jurang yang lebih dalam. Namun satu hal pasti, Sari tidak akan membiarkan hidupnya berakhir sebagai korban tanpa suara. Ia bertekad menjadi suara untuk dirinya sendiri, dan untuk semua yang tertindas di tempat itu. Malam pun tiba. Angin terasa lebih dingin dari biasanya. Seolah langit tahu bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Dan saat jarum jam menyentuh pukul 2 dini hari, Sari membuka matanya. Ia menatap Rina dan Fitri yang sudah bersiap. Ini bukan mimpi. Ini awal dari pelarian menuju kebebasan. Malam itu, langit Kamboja tampak mendung, meskipun tak ada hujan. Sari duduk di tepi ranjang, tubuhnya tegak tapi hatinya bergemuruh. Rina dan Fitri duduk tak jauh darinya, saling bertukar tatapan. Mereka tahu, malam itu akan menentukan segalanya. Jam menunjukkan pukul 1.45. 15 menit lagi, lampu koridor mati secara otomatis, dan satu-satunya penjaga di lantai 2 biasanya akan tertidur di kursi plastik dekat tangga. Mereka sudah memastikan itu selama seminggu terakhir. Setiap detail, setiap pola, setiap jeda, semuanya dihafal dan dicatat di kepala. Air kamu cukup, Fit? Tanya Sari pelan. Fitri mengangguk. Aku simpan 2 botol kecil di balik kaos. Rina bawa roti sisa dari dapur. Kalau semua lancar, kita bisa sampai perbatasan dalam 2 atau 3 hari. Tapi kalau kita salah langkah, kita bisa ditangkap sebelum keluar dari gerbang, tambah Sari sambil menghela napas. Mereka bertiga berpakaian gelap. Sari mengenakan kaos hitam dan celana training, Rina membalut rambutnya dengan syal abu-abu, dan Fitri menyembunyikan wajahnya dengan masker kain. Jam 2. Lampu koridor mati. Ketiganya berdiri bersamaan, seperti telah terprogram. Pelan-pelan, mereka membuka pintu kamar dan mengintip keluar. Lorong tampak gelap, hanya cahaya redup dari ujung tangga yang masih menyala. Di kursi plastik dekat pos jaga, penjaga tertidur dengan kepala miring dan mulut terbuka. Langkah mereka pelan tapi pasti. Lantai kayu tua berderit di beberapa titik, tapi mereka tahu harus menginjak bagian mana agar tetap senyap. Dalam waktu kurang dari 1 menit, mereka sudah tiba di dapur. Pintu belakang masih dalam kondisi seperti biasa. Terkunci longgar. Sari membuka gerendel perlahan, tanpa suara. Di balik pintu, lorong sempit berbau apek terbentang menuju halaman belakang. Begitu mereka keluar, udara malam langsung menyergap. Halaman belakang dipenuhi puing-puing, tong bekas, dan kabel listrik yang menggantung. Mereka merunduk di balik bayangan, berjalan cepat ke arah pagar belakang yang tingginya hampir 2 meter. Mana tong airnya? Tanya Fitri setengah berbisik. Itu, di sebelah kiri. Dekat tembok yang retak, sahut Rina sambil menunjuk. Sari dan Rina menyeret tong besar itu mendekat. Suaranya memekakkan telinga di keheningan malam. Hati mereka nyaris copot. Tapi tak ada tanda-tanda alarm berbunyi. Mereka melanjutkan. Sari naik lebih dulu. Dengan susah payah, ia menjejakkan kaki ke ujung pagar, lalu melompat ke seberang. Tubuhnya jatuh terguling di semak-semak. Lututnya lecet, tapi ia tak merasakan apapun selain dorongan untuk segera kabur sejauh mungkin.
Satu persatu, mereka berhasil melewati pagar. Saat Fitri mendarat terakhir, napas ketiganya memburu. Tak ada waktu istirahat. Mereka langsung menyusuri jalan kecil di belakang bangunan, menuju arah barat, ke wilayah yang menurut kabar para pekerja lama bisa menuju perbatasan. Perjalanan malam itu seperti adegan dalam film. Mereka berjalan cepat menyusuri gang-gang gelap, melompati selokan, bersembunyi setiap kali terdengar suara kendaraan. 2 kali mereka hampir tertangkap. Pertama, saat seorang petugas keamanan lewat dengan motor, dan kedua, saat anjing penjaga menggonggong di sebuah gudang kayu. Kita harus cari sungai. Dari peta yang aku lihat dulu, kalau kita bisa ikuti aliran sungai, kita bisa sampai ke desa di perbatasan dalam 2 hari, ucap Sari dengan suara pelan. Mereka terus berjalan sampai kaki terasa mati rasa. Di pagi hari, mereka bersembunyi di gubuk kosong di tengah kebun pisang. Fitri demam. Rina merobek kaosnya untuk jadi kompres darurat. Sari membagikan air terakhir mereka dan membiarkan perutnya kosong. Kalau aku pingsan, tinggalin aja, kata Fitri sambil terbaring. Jangan ngomong gitu. Kita berangkat bertiga, kita pulang bertiga, ucap Rina tegas. Hari kedua, mereka menyusuri pinggir sungai kecil yang kering kerontang. Sari ingat pernah melihat gambar peta jalur Kamboja Thailand di majalah lama di dapur. Berdasar itu, mereka memperkirakan arah. Tapi perjalanannya tidak semudah yang mereka bayangkan. Mereka kehausan. Sepatu Sari jebol. Kulit mereka melepuh karena panas. Beberapa kali mereka tidur di bawah pohon pisang atau di balik karung plastik yang ditemukan di ladang. Pada malam kedua, mereka mendekati desa kecil. Cahaya lampu rumah terlihat di kejauhan. Tapi mereka tak berani mendekat. Mereka tidak tahu siapa yang bisa dipercaya. Jadi mereka hanya mengintip dari balik pohon, menunggu pagi. Saat fajar menyingsing, sebuah mobil putih berlogo merah melintas. Tertulis di sampingnya, Humanitarian Aid, Thailand Refugee Assistance. Sari berlari keluar dari persembunyian, melambaikan tangan seperti orang gila. Rina dan Fitri menyusul. Mobil itu berhenti. Seorang perempuan berhijab turun, matanya membelalak melihat kondisi mereka. Indonesia? Kalian dari Indonesia? Tanyanya dalam bahasa Melayu campur Inggris. Sari mengangguk cepat. Kami kabur dari Kamboja. Kami butuh pertolongan. Tolong kami. Perempuan itu menangis sambil memeluk mereka. Kalian selamat sekarang. Aman. Kalian sudah selamat. Mereka dibawa ke pos penampungan pengungsi di dekat perbatasan Thailand. Di sana, mereka diberi makan, pakaian bersih, dan tidur di kasur sungguhan untuk pertama kali dalam berbulan-bulan. Tapi meski tubuh mereka mulai pulih, luka di dalam hati masih menganga. Sari duduk di tepi tempat tidur, memandangi langit-langit. Ia tak menangis. Tidak bisa. Air matanya sudah habis. Tapi dalam hatinya, satu nyala kecil kembali menyala. Ia masih hidup. Ia berhasil keluar. Dan ia bersumpah dalam hati, suatu hari nanti, ia akan kembali, bukan sebagai korban, tapi sebagai suara bagi mereka yang belum bisa keluar dari kegelapan yang sama. Pagi itu, suasana di pos pengungsian terasa tenang. Tapi di dalam hati Sari, Rina, dan Fitri, badai belum reda. Tubuh mereka boleh sudah bersih, luka-luka luar boleh diobati, tapi kecemasan dalam hati masih menggantung. Mereka diberi baju baru, nasi hangat, dan air bersih. Tapi ketiganya masih makan pelan-pelan, seolah takut makanan itu akan direnggut kembali. Petugas pos, seorang ibu paruh baya bernama Picaya, mencoba menenangkan mereka. Kalian aman di sini. Kami akan bantu proses pemulangan, katanya dalam bahasa Inggris yang pelan. Sari mengangguk. Tapi ia belum bisa percaya sepenuhnya. Dalam pikirannya, semua orang dewasa berbaju rapi bisa saja bagian dari sindikat yang sama. Ia sudah terlalu sering dibohongi. Hari itu mereka tidur sepanjang siang, tubuh dipeluk rasa aman yang masih terasa asing. Tapi malamnya, mereka bertiga berkumpul di pojok ruangan, berbisik. Kita belum sepenuhnya aman, kata Rina. Kalau agen itu melapor kita kabur, bisa saja mereka cari kita sampai ke sini. Kita di negara lain, Rin. Mungkin mereka nggak bisa sejauh itu, jawab Fitri. Sari diam. Lalu berkata, tapi aku yakin, mereka punya koneksi. Kita nggak bisa terlalu percaya. Kalau ada kesempatan untuk pulang cepat, kita harus ambil. Jangan tunggu terlalu lama. Esoknya, mereka diminta mengisi formulir pendataan.
Petugas LSM dari Indonesia datang membantu menerjemahkan. Kami akan proses pemulangan kalian lewat jalur resmi. Tapi karena kalian masuk tanpa dokumen lengkap, prosesnya bisa makan waktu. Mungkin 2 minggu, ujar salah satu petugas. 2 minggu. Bagi orang biasa, itu mungkin waktu sebentar. Tapi bagi mereka yang baru saja lari dari mimpi buruk, 2 minggu bisa terasa seperti 2 tahun. Malam ketiga, Sari tak bisa tidur. Ia keluar ke beranda pos penampungan. Dari sana, ia bisa melihat jalan raya sepi dan hutan di kejauhan. Di bawah langit gelap, pikirannya kembali ke kampung, ke wajah ibunya, adiknya, suara ayam berkokok, dan wangi tanah sawah. Ia menarik napas dalam-dalam. Aku harus pulang. Aku nggak bisa tinggal di sini lama-lama. Aku harus sampai rumah. Harus ketemu ibu. Harus kasih tahu kalau aku masih hidup. Hari kelima, kabar buruk datang. Petugas LSM memberitahu bahwa ada sekelompok orang tak dikenal datang ke wilayah perbatasan, mencari 3 perempuan kabur dari tempat kerja ilegal. Sari tahu, itu mereka. Kita harus pergi dari sini, kata Sari pada Fitri dan Rina. Mereka sudah tahu. Mau kemana? Kita nggak tahu jalan, jawab Fitri panik. Kita bisa naik bus umum, nyamar sebagai turis lokal. Aku dengar dari petugas kemarin, ada terminal di kota kecil 2 jam dari sini. Dari sana, kita bisa naik bus ke Bangkok. Dari Bangkok, ada penerbangan ke Jakarta. Rina menimpali, tapi kita nggak punya paspor. Sar, gimana bisa naik pesawat? Aku punya ide. Tapi kita harus nekat. Malam itu, mereka mengambil keputusan. Pergi tanpa izin. Diam-diam. Bertaruh semuanya. Sari berbicara pada salah satu petugas kebersihan pos yang orang lokal dan bersahabat. Ia meminta bantuan untuk diantar ke terminal bus. Setelah membujuk dan menjelaskan kondisi mereka, pria itu bersedia membantu, dengan syarat mereka menyamar sebagai keluarganya. Mereka bertiga mengganti pakaian dengan baju longgar dan topi lebar. Sari mengikat rambut, Fitri memakai kacamata besar dari barang hibah, dan Rina menyamar sebagai gadis remaja. Mereka naik ke mobil pikap milik pria itu, duduk di belakang bersama keranjang sayur. Perjalanan ke terminal berlangsung selama 2 jam. Di tengah perjalanan, mereka sempat dihentikan polisi setempat. Tapi pria itu menunjukkan surat pasar dan menjelaskan mereka adalah keponakannya yang akan pulang dari ladang. Di terminal, Sari membeli 3 tiket bus ke Bangkok menggunakan uang sisa bantuan dari pos. Mereka naik bus malam, duduk di baris belakang. Selama perjalanan, tak satu pun dari mereka bisa tidur. Setiap kali bus berhenti, jantung mereka berdegup. Tapi tidak ada pemeriksaan. Bangkok menyambut mereka dengan keramaian kota besar. Sari membawa mereka ke kantor kedutaan Indonesia. Di sana, dengan gemetar, ia menceritakan semuanya. Kami kabur dari tempat kerja ilegal di Kamboja. Kami sudah melapor ke LSM, tapi takut ditemukan kembali. Tolong, kami cuma ingin pulang. Petugas kedutaan menampung mereka dengan baik. Mereka diberikan penginapan sementara, surat perjalanan darurat, dan bantuan untuk penerbangan pulang. Setelah 2 hari, mereka diberangkatkan ke Jakarta. Begitu tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Sari menatap langit Indonesia. Matanya basah. Kita pulang, Rin. Fit. Kita benar-benar pulang. Di ruang tunggu bandara, mereka dipeluk petugas BP2MI, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Tak ada penghakiman. Hanya sambutan hangat dan rasa hormat. Kalian perempuan luar biasa. Kalian selamat dari neraka yang banyak orang bahkan nggak tahu pernah ada. Hari berikutnya, Sari, Rina, dan Fitri dipulangkan ke kampung halaman masing-masing. Ketika kaki Sari menjejak tanah desa Bojonegoro, ibu dan adiknya langsung memeluknya erat-erat. Sari, kamu pulang. Astagfirullah, kamu pulang. Tak ada kata-kata. Hanya tangis. Hanya pelukan. Tubuh Sari lebih kurus dari sebelumnya. Tapi pelukannya lebih kuat. Pandangannya lebih tajam. Dan tekadnya lebih dalam. Ia tahu, pelariannya belum usai. Ia tahu, di luar sana masih banyak yang belum selamat. Tapi malam pelarian itu, yang dimulai dengan tubuh gemetar dan kaki lecet, telah mengubahnya. Ia bukan lagi gadis desa biasa. Ia adalah penyintas. Dan dalam diam, ia bersumpah, kisahnya tidak akan berhenti sampai di sini. Beberapa hari setelah kepulangan itu, nama Sari kembali menjadi asing di kampung halamannya. Bukan karena dilupakan,
tapi karena banyak tetangga tidak tahu bagaimana harus menyikapi kehadirannya. Sari pulang bukan dengan koper penuh oleh-oleh atau uang hasil kerja bertahun-tahun, tapi dengan tubuh kurus, kulit menghitam, dan tatapan mata yang sering kosong. "Sari, katanya kerja di Malaysia? Kok pulangnya diam-diam? Nggak bawa apa-apa? Nggak sukses, ya?" Bisik-bisik itu mengalir seperti angin, pelan tapi menusuk. Di desa kecil seperti itu, ukuran keberhasilan seringkali diukur dari berapa banyak emas yang dibawa, rumah baru yang dibangun, atau motor metik yang diparkir di halaman. Tak ada yang tahu bahwa Sari telah bertaruh nyawa. Yang mereka tahu, Sari pulang dengan tangan kosong. Ibunya membela, tapi tak bisa menjelaskan banyak. Ia sendiri belum sanggup memahami seluruh kisah anak sulungnya. Sari pun tak pernah menceritakan semuanya secara detail. Hanya bilang bahwa ia kerja kasar dan tidak dibayar. Namun, setiap malam, saat semua tertidur, Sari duduk di depan rumah dengan ponsel bekas pemberian petugas BP2MI. Di sana, ia mulai menulis kisahnya. Bukan dengan kata-kata puitis atau dramatis, tapi dengan bahasa sederhana, jujur, seperti yang ia rasakan. Ia unggah tulisan pertamanya di Facebook, "Aku bukan TKW sukses. Aku TKW yang selamat dari tempat kerja ilegal di Kamboja. Aku disekap, dipaksa kerja, tidak digaji, dan melarikan diri. Aku ingin orang lain tahu agar tidak tertipu seperti aku." Ia tidak berharap banyak. Tapi dalam 2 hari, unggahannya dibagikan ratusan kali. Komentar mulai berdatangan. Banyak yang mengaku baru tahu bahwa sindikat perdagangan manusia bisa terjadi sedekat itu. Ada yang menanyakan detail. Ada pula yang mengaku pernah nyaris mengalami hal yang sama. Sari kaget. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendiri. Minggu berikutnya, ia dihubungi oleh seorang penyiar radio lokal yang tertarik untuk mengangkat kisahnya. Sari sempat ragu. Tapi Rina dan Fitri, yang masih saling berkomunikasi lewat grup WhatsApp, mendukung penuh. "Sar, kalau kamu berani ngomong, banyak yang bisa kamu selamatkan," tulis Fitri. Sari menerima undangan itu. Ia datang ke studio dengan mengenakan baju sederhana dan sandal jepit. Suaranya sempat gemetar saat bercerita, tapi ia terus bicara. Ia ceritakan dari awal, dari ajakan agen, perjalanan ke Kamboja, kerja paksa, hingga pelarian. Dan untuk pertama kalinya, ia mengatakan sesuatu yang selama ini ia simpan sendiri, "Aku pulang bukan karena gagal. Aku pulang karena aku memilih hidup." Rekaman itu disiarkan ulang beberapa kali. Banyak warga desa mendengarnya. Suasana mulai berubah. Tetangga-tetangga yang dulu memandang sinis mulai menghampiri. "Maaf ya, Sar, kami nggak tahu ceritamu seberat itu. Kalau butuh bantuan, bilang. Anak saya juga sempat ditawari kerja ke luar negeri. Untung saya tolak." Sari mulai diundang ke beberapa sekolah di kecamatan. Ia berbicara di hadapan para siswa SMA dan SMK. Bercerita bukan sebagai motivator, tapi sebagai kakak yang pernah tersesat dan ingin mereka tidak mengulanginya. Ia tunjukkan foto-foto lama yang ia ambil diam-diam, gedung tempat ia disekap, makanan basi yang mereka makan, dan wajah-wajah perempuan yang tak bisa lagi tertawa. Jangan percaya agen yang datang tanpa surat resmi. Jangan berangkat tanpa pelatihan. Jangan mudah tergoda janji gaji besar. Kalau kalian punya mimpi, boleh ke luar negeri. Tapi pastikan jalannya benar. Setelah 3 bulan, namanya mulai dikenal di lingkup kabupaten. Dinas Ketenagakerjaan setempat menghubunginya untuk jadi pembicara di acara sosialisasi migran aman. Sari datang, masih dengan baju sederhana dan rambut dikuncir seadanya. Tapi kali ini, ia berdiri di panggung dengan percaya diri. Ia tahu, luka itu belum sembuh. Ia masih sering terbangun dari tidur dengan napas memburu. Ia masih belum bisa menaiki kendaraan umum tanpa rasa cemas. Tapi ia juga tahu, setiap kali ia berbicara, satu orang mungkin akan terselamatkan. Rina, yang kini tinggal di Jawa Barat, mulai aktif menjadi relawan di sebuah lembaga bantuan hukum. Fitri kembali ke Lombok dan membuka warung kecil, tapi tetap ikut menyuarakan bahaya sindikat migran ilegal lewat media sosial. Mereka bertiga, yang dulu hanya ingin kerja agar adik bisa sekolah atau agar dapur tetap mengepul, kini menjadi suara bagi mereka yang selama ini tak terdengar. Dan bagi Sari, perjalanan ini belum berakhir. Ia tahu, jalan masih panjang. Tapi setidaknya, ia kini tahu kemana arah yang ingin ia tuju.
Ia tak akan membiarkan siapapun berjalan sendiri ke dalam gelap, seperti yang pernah ia alami. Karena ia pernah di sana. Dan kini, ia pulang membawa cahaya. 3 bulan setelah pulang, hidup Sari pelan-pelan mulai bergerak ke arah yang baru. Ia bukan lagi gadis desa yang pemalu dan diam. Pengalaman pahit yang dulu ia sembunyikan, kini menjadi bahan bakar bagi langkah-langkahnya. Ia mulai aktif menulis di Facebook hampir setiap hari. Setiap unggahan bukan sekadar curahan hati, tapi peringatan, edukasi, dan kadang, peringatan keras bagi mereka yang masih terbuai janji manis agen ilegal. Tulisan Sari tidak panjang, tapi selalu menggigit. Ia tak pernah menulis dengan gaya berat atau kata-kata sulit. Justru dengan kesederhanaan bahasanya, pesan-pesan Sari menampar siapa saja yang membacanya. Contohnya seperti ini. Dulu saya cuma ingin bantu ibu. Tapi saya malah hampir mati di negeri orang. Saya nggak bilang kalian harus takut kerja di luar negeri. Saya cuma minta, pastikan jalan kalian benar. Karena kalau salah, pulang mungkin tinggal nama. Postingan itu dibagikan ribuan kali. Komentarnya ratusan. Banyak yang bertanya lebih lanjut. Tak sedikit juga yang curhat, meminta saran. Dari ibu-ibu di kampung lain, sampai calon TKW yang sudah terlanjur tanda tangan kontrak tanpa tahu isinya. Sari menjawab satu-satu sebisanya. Sampai suatu hari, seorang aktivis LSM dari Surabaya menghubunginya. Mbak Sari, kami mengikuti tulisan-tulisan panjenengan di Facebook. Kami dari Lembaga Advokasi Migran. Apa Mbak bersedia hadir di pelatihan kami minggu depan? Kami undang jadi pembicara. Sari terdiam. Ia tidak pernah membayangkan dirinya diundang sebagai pembicara. Ia bukan orang pintar. Hanya lulusan SD. Tapi di ujung telepon, suara itu terdengar serius dan tulus. Kami butuh suara nyata dari lapangan, Mbak. Suara seperti Mbak bisa menyelamatkan banyak perempuan muda yang sekarang sedang bersiap berangkat. Sari akhirnya setuju. Ia berangkat ke Surabaya dengan kereta ekonomi, mengenakan blus biru tua dan celana panjang. Setibanya di sana, ia disambut hangat oleh para aktivis dan peserta pelatihan. Ada ibu-ibu, remaja putri, bahkan bapak-bapak yang ingin tahu cara melindungi keluarga mereka dari jebakan kerja ilegal. Di depan kelas kecil itu, Sari berdiri sambil memegang mikrofon. Tangannya sempat gemetar, tapi begitu mulai bicara, suaranya mantap. Saya cuma lulusan SD. Tapi saya pernah disekap di negeri orang. Saya nggak mau adik kalian, anak kalian, atau kalian sendiri mengalami yang saya alami. Sari tidak berceramah. Ia bercerita. Dan semua orang mendengarkan. Setelah sesi itu, banyak yang mendekatinya. Mereka ingin tahu lebih banyak. Bahkan ada peserta yang menangis, mengingat adiknya yang sudah lama hilang kontak di luar negeri. Sari memeluk mereka satu persatu. Ia tak punya jawaban untuk semua pertanyaan, tapi ia punya pelukan dan kejujuran. Kegiatan itu berlanjut. Dari satu pelatihan ke pelatihan lain. Kadang di balai desa, kadang di aula sekolah, kadang di masjid. Dimanapun orang mau mendengarkan, Sari akan datang. Ia tidak dibayar mahal. Kadang hanya diberi ongkos dan makan siang. Tapi ia merasa hidupnya mulai berarti. Ia mulai dikenal di kalangan aktivis migran. Tulisan-tulisannya dijadikan materi pelatihan. Namanya masuk dalam daftar narasumber LSM tingkat provinsi. Di kampung, sebagian warga mulai memandangnya dengan hormat. Bukan karena ia kaya atau sukses, tapi karena ia berani. Beberapa anak muda mulai meminta Sari untuk memberi penyuluhan sebelum mereka merantau. Mbak Sari, teman saya ditawari kerja di Dubai. Tapi nggak jelas agennya. Gimana caranya tahu itu resmi atau enggak? Mbak, saya mau kerja ke Taiwan. Tapi saya bingung harus mulai dari mana. Sari belajar dari pengalaman. Ia mulai membaca brosur dari BP2Mi, ikut pelatihan daring, dan berkonsultasi langsung dengan aktivis hukum migran. Pelan-pelan, ia membangun jaringan. Tak lagi hanya jadi korban, tapi juga penghubung antara masyarakat dan lembaga resmi. Ia mendirikan grup WhatsApp bernama Perempuan Desa Melek Migrasi. Isinya belasan perempuan muda dari desa-desa sekitar yang ingin tahu lebih banyak tentang cara kerja di luar negeri secara legal. Di grup itu, Sari berbagi informasi, link pelatihan, dan kadang juga pengalaman pribadi. Suatu hari, seorang wartawan lokal datang menemuinya. Mbak Sari, kami ingin menulis tentang perjuangan panjenengan.
Banyak yang tidak tahu bahwa perdagangan manusia itu masih terjadi, dan bahwa korbannya bisa berasal dari dusun sekecil ini. Wawancara itu dimuat di koran daerah. Judulnya, Luka yang Membakar Semangat, Perjalanan Sari, Mantan Korban, Kini Penyuluh Migran. Sejak itu, tawaran datang lebih sering. Tapi Sari tetap memilih. Ia tidak ingin kisahnya dijadikan sensasi. Ia hanya mau bicara kalau tujuannya jelas, menyelamatkan orang lain. Suatu malam, saat menutup sesi pelatihan di sebuah desa perbatasan Blora, seorang ibu mendekatinya. "Mbak Sari, anak saya dulu kerja di luar negeri. Hilang sudah 3 tahun. Tapi saya tidak tahu harus minta tolong ke siapa. Mbak bisa bantu saya cari?" Sari menggenggam tangan ibu itu. "Saya bukan siapa-siapa, Bu. Tapi saya kenal orang yang bisa bantu. Saya akan hubungi mereka. Kita cari sama-sama." Di matanya, Sari melihat pantulan dirinya 3 tahun lalu, bingung, takut, dan sendirian. Tapi kini ia berdiri di sisi yang berbeda. Ia bukan lagi perempuan yang tak tahu arah. Ia adalah pelita kecil di tengah gelap. Dan luka yang dulu membuatnya hancur, kini menjadi api yang menerangi jalan bagi orang lain. Tahun keempat sejak kepulangan Sari dari Kamboja menjadi titik balik yang nyata. Namanya tidak hanya dikenal di kampung atau kabupaten. Ia mulai diundang ke acara-acara skala provinsi, bahkan nasional. Banyak yang tidak percaya ketika mendengar bahwa ia hanya lulusan SD dari desa kecil di Bojonegoro. Karena cara ia berbicara, cara ia meyakinkan orang, tak kalah dari pembicara profesional. Sari tidak pernah menyangka bahwa suara kecilnya bisa bergema sejauh itu. Tapi semuanya dimulai dari keberaniannya untuk tidak diam. Dan itu yang terus ia tanamkan pada para perempuan yang ia temui di setiap sudut desa, sekolah, dan kota kecil yang ia datangi. Suatu hari, ia menerima undangan resmi dari BP2MI untuk menjadi narasumber di Jakarta. Acara itu merupakan seminar nasional tentang perlindungan pekerja migran perempuan. Di daftar pembicara, ada nama-nama besar, profesor, pejabat kementerian, aktivis senior. Dan di antara nama-nama itu, tertulis, Sari, penyintas dan aktivis migran. Saat membaca undangan itu, Sari terdiam lama. Ia menggenggam kertas itu seperti memegang surat penting dari masa depan. Ia lalu menunjukkan kepada ibunya. "Bu, Sari diundang ke Jakarta. Ngomong di depan orang-orang penting." Ibunya hanya menatap Sari. Matanya berkaca-kaca. "Kamu nggak sekolah tinggi, tapi suara kamu bisa sampai ke tempat yang orang-orang sekolahan pun belum tentu bisa masuk. Persiapan ke Jakarta bukan perkara mudah." Ini pertama kalinya Sari naik pesawat. Ia belajar dari video di internet bagaimana check-in, bagaimana membaca boarding pass, dan bagaimana menghadapi rasa gugup saat pesawat lepas landas. Tapi begitu ia sampai di ruang seminar, semua rasa gugup itu menguap. Ia berdiri di panggung. Di depannya duduk ratusan peserta. Lampu sorot menyoroti wajahnya. Tapi Sari tidak terintimidasi. Ia menatap lurus ke depan dan membuka cerita. "Saya bukan akademisi. Saya bukan pejabat. Saya perempuan desa, anak petani, lulusan SD. Tapi saya pernah dikirim ke luar negeri secara ilegal, disekap, disiksa, dan saya pulang dengan luka. Hari ini saya berdiri di sini bukan karena saya kuat, tapi karena saya tidak ingin perempuan lain mengalami yang saya alami." Ruangan hening. Beberapa peserta menyeka air mata. Sari melanjutkan dengan tenang. Ia memaparkan pola-pola sindikat, bagaimana mereka merekrut korban lewat janji palsu, bagaimana mereka menyekap, dan bagaimana sistem hukum seringkali terlambat melindungi. "Kami tidak butuh dikasihani. Kami butuh perlindungan sebelum terlambat. Jangan tunggu ada mayat pulang dalam peti, baru semuanya sibuk cari solusi." Kata-katanya disambut tepuk tangan panjang. Bahkan moderator acara, seorang dosen ternama, berdiri memberi penghormatan. Sari tidak tersenyum. Ia tahu, ini bukan kemenangan. Ini adalah awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Sepulang dari Jakarta, Sari diminta bergabung dalam program kerja sama antara LSM dan pemerintah daerah. Tujuannya, membentuk komunitas edukasi migran perempuan berbasis desa. Program ini memberi pelatihan kepada perempuan di desa-desa terpencil agar mengenali risiko migrasi ilegal. Sari ditunjuk sebagai koordinator wilayah Bojonegoro. Ia tak hanya berbicara, tapi juga melatih kader-kader muda. Ia mengajarkan cara mengecek legalitas agen, membaca kontrak kerja,
dan mengenali ciri penipuan. Grup WhatsApp-nya kini berkembang menjadi komunitas aktif. Namanya berubah menjadi Suarakan Perempuan Desa. Isinya lebih dari 200 orang, dari Jawa, NTB, Kalimantan, sampai Sulawesi. Setiap hari ada yang berbagi cerita, bertanya, atau melapor dugaan kasus. Suatu malam, seorang anggota grup mengirim pesan panik. "Mbak Sari, adik saya ditahan di penampungan di luar negeri. Katanya dia nggak bisa keluar karena belum bayar biaya agen. Padahal dijanjikan gratis. Saya bingung harus lapor kemana." Sari langsung menghubungi jaringan relawan hukum yang ia kenal. Dalam 2 hari, adik dari anggota itu berhasil dipindahkan ke shelter aman. Sari tidak pernah bertemu langsung dengan orang itu. Tapi ucapan terima kasih yang ia terima, sudah lebih dari cukup. Kalau bukan karena Mbak, mungkin adik saya masih disekap. Sari juga mulai aktif mendampingi korban secara langsung. Ia menemui keluarga korban yang kehilangan kontak, membantu membuat laporan ke dinas, hingga mengantar mereka ke Jakarta untuk proses hukum. Ia tak dibayar. Tapi bagi Sari, menyelamatkan 1 nyawa lebih penting dari 1000 amplop. Di tengah kesibukannya, Sari tak lupa pada 2 sahabat seperjuangannya, Rina dan Fitri. Mereka tetap berhubungan, sesekali bertemu saat ada acara besar. Ketiganya bahkan sempat tampil bersama dalam sebuah talk show televisi nasional. Di sana, mereka menceritakan kisah pelarian mereka dari sudut pandang masing-masing. Pembawa acara menutup segmen dengan berkata, 3 perempuan desa yang dulunya nyaris tidak terdengar, kini menjadi suara yang menggetarkan negeri. Sari hanya tersenyum. Ia tahu, semua ini bukan tentang dirinya, tapi tentang mereka yang belum bisa bersuara. Sari juga sering diundang oleh sekolah-sekolah kejuruan. Di sana, ia bicara kepada siswa-siswi yang punya mimpi merantau. Ia tidak mematahkan mimpi mereka. Justru ia menguatkan. Kerja di luar negeri itu boleh, tapi harus lewat jalur resmi. Harus ngerti hak dan kewajiban. Jangan percaya kalau dibilang, cepat, gampang, pasti kaya. Yang cepat itu cuma penipuan. Yang pasti itu cuma luka. Ia tunjukkan gambar luka di tangannya. Ia tunjukkan foto tempat ia dulu dikurung. Tapi yang paling kuat adalah suaranya, suara yang dulu hanya bisikan, kini menjadi gema yang tak bisa diabaikan. Sari tak pernah lupa dari mana ia berasal. Setiap kali kembali ke kampung, ia selalu menyempatkan duduk di depan rumah, memandangi jalan setapak yang dulu ia lalui saat membawa air dari sumur. Kini jalan itu mengantar orang-orang dari desa ke kota, dari ketakutan ke keberanian. Dan Sari, gadis yang dulu dijebak dan dibungkam, kini menjadi suara. Suara yang lahir dari luka, tumbuh dari perlawanan, dan menghidupkan harapan di tempat yang paling sunyi. Ia tidak hanya bertahan. Ia berubah. Dan ia mengubah dunia di sekitarnya, 1 langkah, 1 kisah, 1 suara pada 1 waktu. Suatu pagi yang cerah di Jakarta, Sari berdiri di depan gedung tinggi berlogo kementerian. Ia mengenakan blus putih polos dan bawahan batik yang dijahitkan khusus oleh ibunya. Rambutnya dikuncir sederhana. Di dalam tas kecilnya, hanya ada ponsel, catatan tangan, dan 1 foto keluarganya. Tapi di dadanya, ada keberanian yang tak bisa diukur oleh pendidikan atau gelar. Hari itu, ia dijadwalkan menjadi pembicara utama dalam peringatan Hari Pekerja Migran Internasional. Bukan lagi sebagai korban atau penyintas, melainkan sebagai simbol perjuangan. Nama Sari kini dikenal luas. Wartawan menyebutnya, suara desa yang mengguncang dunia migran. Ia duduk di kursi yang sama dengan para pejabat tinggi dan duta besar. Tapi ia tetap menjadi Sari yang sama, yang lebih nyaman duduk di tikar dengan segelas teh hangat. Ia tak terbiasa dengan panggung besar, tapi tak pernah menolak ketika diminta bicara. Ketika namanya dipanggil, ruangan penuh itu hening. Kamera mulai merekam. Ratusan mata tertuju padanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Sari jernih dan mantap. Tidak tinggi, tidak lantang, tapi cukup untuk membuat semua orang mendengarkan. Saya lahir di sebuah desa kecil di Bojonegoro. Saya hanya lulus SD. Sejak umur 13, saya bantu orang tua mencari uang. Saya pernah tergoda oleh janji manis kerja ke luar negeri. Saya tidak tahu prosedur. Saya tidak tahu hukum. Saya hanya tahu satu hal, saya ingin menolong keluarga saya. Ia berhenti sejenak, menarik napas. Tapi niat baik tidak cukup kalau jalannya salah.
Saya dikirim ke negara yang bahkan tidak saya kenal. Saya disekap, dipaksa kerja, tidak digaji. Dan saya kabur, berjalan kaki 2 hari 2 malam bersama 2 sahabat saya. Beberapa peserta menunduk. Ada yang berkaca-kaca. Saya pulang tanpa uang. Tapi saya pulang dengan tekad. Tidak boleh ada lagi perempuan yang dijebak seperti saya. Maka saya mulai bicara, menulis, menyuarakan. Sekarang, saya berdiri di sini bukan karena saya pintar. Tapi karena saya tidak diam. Tepuk tangan menggema. Tapi Sari tetap tenang. Dalam hatinya, ia tahu siapa yang ia wakili, para perempuan yang namanya tak pernah masuk berita, yang mati dalam senyap, yang dikubur di negeri asing tanpa keluarga. Setelah pidatonya, banyak yang menghampiri. Pejabat kementerian, duta besar, bahkan penyintas lain dari negara-negara Asia Tenggara. Semuanya kagum. Tapi Sari hanya tersenyum kecil. Saya hanya melakukan apa yang dulu saya harap orang lain lakukan untuk saya, ucapnya lirih. Tahun-tahun berikutnya, Sari menjelajahi banyak tempat. Dari desa-desa di pelosok Kalimantan hingga gedung-gedung megah di ibu kota. Ia berbicara di seminar, diskusi publik, pelatihan komunitas, bahkan menjadi narasumber di media internasional. Ia mendampingi puluhan kasus, menjadi mediator antara korban dan lembaga hukum, mengantar keluarga ke Kementerian Luar Negeri, mendirikan kelompok belajar hukum migrasi di Bojonegoro. Ia juga menginisiasi pelatihan digital agar perempuan desa bisa mandiri tanpa harus keluar negeri secara ilegal. Di rumah kecilnya, tembok mulai penuh dengan piagam penghargaan. Tapi satu sudut dibiarkan kosong. Di sana, Sari menggantung satu foto kecil, foto dirinya bersama Rina dan Fitri, di hari mereka tiba di shelter perbatasan Thailand, dengan baju lusuh tapi senyum penuh harapan. Sari sering berkata dalam pelatihannya, kami selamat karena kami tidak menyerah. Tapi kami berbicara karena kami tidak ingin orang lain terlambat menyadari. Pada tahun 2024, ia menerima penghargaan nasional, perempuan inspiratif bidang perlindungan migran. Saat naik ke panggung untuk menerima piala, ia menengok ke belakang, pada layar besar yang menampilkan wajah-wajah para TKW yang belum pulang. Penghargaan ini bukan milik saya. Ini milik mereka yang belum sempat bersuara. Kini, Sari bukan hanya dikenal di Indonesia. Namanya muncul dalam laporan-laporan lembaga HAM Asia. Beberapa universitas mengundangnya sebagai tamu kehormatan. Tapi ia tidak pindah ke kota. Ia tetap tinggal di desanya. Karena disitulah segalanya bermula. Dan disitulah suara paling penting harus didengar. Anak-anak kecil di desanya sering berlarian sambil berkata, "Itu Bu Sari yang pernah masuk TV." Tapi Sari hanya tertawa, lalu mengajak mereka duduk dan bercerita. Baginya, inspirasi bukan soal popularitas, tapi soal konsistensi. Ia tidak pernah bermimpi jadi aktivis. Ia hanya ingin tidak membiarkan rasa takut menguasai hidup orang lain, seperti dulu menguasai dirinya. Kini, setiap kali seseorang bertanya, siapa Sari? Jawaban paling sederhana dan paling tepat adalah, ia perempuan kecil dengan suara besar. Suara yang lahir dari luka, dibesarkan oleh penderitaan, dan kini menjadi nyala yang menginspirasi ribuan orang untuk tidak menyerah pada nasib. Karena keberanian, kadang tidak lahir dari kekuatan, tapi dari luka yang tak ingin diwariskan pada orang lain. Dan Sari, perempuan desa lulusan SD yang dulu nyaris tak terdengar, kini jadi suara yang menggema dari sudut-sudut desa hingga panggung dunia.